Halo rekan-rekan, ada kalanya dalam pekerjaan kita ingin melihat tren data dari rangkaian data tertentu pada Excel. Misalnya, apakah datanya mengalami peningkatan, penurunan, atau naik dan turun. Untuk melihat tren data ini sebetulnya kita bisa menggunakan chart. Namun jika rangkaian datanya relatif banyak, maka penggunaan chart dirasa kurang efektif. Contohnya kita lihat berikut ini. Pada tabel pertama, jika kita ingin melihat tren data untuk tiap produk, maka kita harus setidaknya membuat 5 chart. Jadi misalkan untuk rangkaian data produk satu ini, berarti kita harus insert, kemudian satu chart di sini seperti ini. Ini baru untuk produk satu saja, kemudian produk 2 juga berarti kita harus insert lagi, kemudian membuat lagi chart yang kedua dan demikian seterusnya. Nah, baru 2 produk saja chart ini sudah memenuhi bidang kerja kita, terutama karena chart ini sifatnya juga floating atau melayang, sehingga susah juga kalau penempatannya mau kita rapihkan. Jadi bisa dibilang kalau untuk melihat tren pada rangkaian data yang relatif banyak, chart ini bisa dirasa kurang efektif. Saya hapus lagi chartnya. Nah, solusinya untuk melihat tren data ini tanpa melibatkan chart adalah menggunakan Sparklines. Sparklines pada dasarnya adalah sebuah chart juga, namun bentuknya lebih kecil, lebih sederhana, dan bukan berupa objek. Jadi Sparkline ini tidak akan floating atau melayang seperti halnya chart, namun akan menempati sel seperti halnya data biasa. Tombol perintah untuk Sparkline ini bisa kita dapatkan di dalam tab Insert. Yang ini tombol perintahnya. Jika kita lihat di sini ada 3 bentuk Sparkline yang bisa kita gunakan, yaitu line, kolom, dan win loss. Line dan kolom sama saja, hanya berbeda bentuk visualnya, sementara win or loss hanya digunakan jika rangkaian data kita ada nilai negatifnya. Kita langsung lihat contoh penerapannya. Pada tabel yang pertama ini, kita akan coba Sparkline bentuk yang pertama, yaitu yang berbentuk line. Cara menggunakannya, pertama kita tentukan lokasi penempatan Sparkline-nya. Umumnya diletakkan di sebelah rangkaian datanya, walaupun sebetulnya bisa di mana saja. Jadi saya klik pada sel H3, kemudian kita klik tombol line ini, hingga kotak dialog akan ditampilkan. Di bagian data range, jelas kita isikan dengan data yang akan kita lihat trennya dalam contoh di sini, yaitu untuk produk 1, yaitu range B3 sampai dengan G3. Kemudian bagian location range adalah penempatan Sparkline. Ini sudah terisi karena kita sudah memilih sel sebelumnya. Tinggal klik OK. Dan hasilnya tren data untuk produk 1 ini sudah ditampilkan pada sel H3. Saya perbesar dulu kolomnya. Nah, karena Sparkline ini sifatnya menempati sel seperti halnya data biasa, maka untuk membuat Sparkline pada baris berikutnya, kita tinggal menggunakan autofill. Jadi saya klik sel H3 ini, kemudian tinggal saya jalankan autofill untuk mengisi baris-baris yang berikutnya. Untuk Sparkline kolom sama saja, jadi saya klik pada sel H11, kemudian insert. Saya pilih kolom di sini, tinggal masukkan range datanya, kemudian OK, dan Sparkline-nya sudah ditampilkan. Untuk mengisi baris bawahnya sama juga, tinggal kita jalankan autofill seperti ini. Berikutnya pada tabel ketiga, kita akan mencoba bentuk yang terakhir, yaitu win or loss. Caranya juga masih sama. Jadi saya klik pada sel H19, kita akan taruh hasilnya di sini, insert, kemudian kita pilih win loss, datanya kita pilih, kemudian OK, dan untuk mengisi baris yang bawah kita tinggal jalankan saja autofill. Jika Sparkline, line, dan kolom ini bentuk visualnya mengikuti besaran data seperti kita lihat di sini, namun win or loss besaran datanya dianggap sama. Jadi pembedanya di sini adalah berdasarkan nilai positif dan negatifnya saja. Jika nilai positif, maka win or loss ini akan menampilkan bar di bagian atas, dan untuk nilai negatif, win or loss ini akan menampilkan bar di bagian bawah. Kita pindah ke sheet contoh 2. Kita lihat contoh penerapan lainnya.
Misalkan saja pada tabel penjualan ini kita ingin melihat tren datanya, tentu saja dengan menggunakan Sparkline. Caranya ya sama saja dengan sebelumnya. Berarti saya pilih lokasinya dulu, misalkan kita akan letakkan Sparkline-nya di F3, kemudian insert, bentuknya misalkan saja line. Range datanya jelas di sini C3 sampai dengan C17. Kemudian OK, dan Sparkline-nya sekarang sudah terbentuk. Jika kita lihat bentuknya sangat kecil, jelas sukar untuk dianalisa dan juga terlihat kurang rapi. Untuk memperbesarnya, karena Sparkline ini menempati sel, maka kita bisa melakukan merge beberapa sel seperti halnya data biasa. Jadi misalkan saya pilih range F3 hingga M17 seperti ini. Kemudian pada tab home kita tinggal klik merge and center, dan hasilnya bentuk Sparkline ini sekarang lebih besar dan jelas lebih mudah untuk dianalisa lebih lanjut. Jika sekarang kita klik di dalam Sparkline ini, maka perhatikan akan ada satu tab tambahan yang dinamakan dengan Sparkline juga. Pada tab tambahan ini terdapat beberapa opsi pengaturan lebih lanjut. Jelas pengaturan ini tidak selengkap pengaturan pada chart karena memang Sparkline ini pada dasarnya bukan merupakan chart. Nah, beberapa pengaturan yang kita dapatkan pada tab ini, yang pertama di sini di bagian type kita bisa merubah bentuk Sparkline ini dengan cepat. Jadi tadi kita membuat line, kalau kita mau ganti kolom tinggal kita klik kolom, kita mau ganti win or lose ya tinggal kita pilih win or lose. Saya kembalikan lagi ke line. Kemudian di bagian show ini untuk menambahkan komponen tambahan pada Sparkline ini. Komponen ini berupa poin, marker atau penanda. Jadi kalau saya aktifkan high point, maka Sparkline ini akan menambahkan tanda pada nilai yang tertinggi. Kalau saya pilih low point, maka akan diberi tanda untuk nilai yang terendah. Kalau saya pilih negatif, ya jelas akan diberi tanda untuk nilai negatif. Karena di sini tidak ada negatif, jadi tidak ditampilkan. First point untuk poin pertama, last poin terakhir, dan marker ini untuk memberi tanda pada setiap data. Jadi kalau saya aktifkan markernya, sekarang di tiap-tiap titik data ini sudah ditambahkan tanda seperti ini. Berikutnya di bagian style ini jelas untuk merubah desain dari Sparkline ini secara cepat, dan jika diinginkan kita juga dapat mengatur warnanya secara manual di bagian Sparkline color. Misalkan saya pilih warna seperti ini, termasuk dengan warna untuk markernya juga. Misalkan saya pilih warna hitam, dan sekarang hasilnya bisa kita lihat warnanya sudah kita rubah secara custom. Berikutnya di bagian aksis, di sini terdapat beberapa pengaturan lanjutan. Kita akan lihat ada pengaturan apa saja di sini. Saya skip dulu yang date axis, kita lihat yang show axis. Show axis ini untuk menampilkan aksis atau sumbu pada Sparkline kita. Jadi kalau saya klik, sekarang show axisnya sudah aktif. Cuman di sini tetap tidak ditampilkan sumbunya karena sumbu ini hanya ditampilkan jika pada data kita terdapat bilangan negatif. Jadi kalau misalkan ini saya ganti salah satunya dengan nilai negatif, misalkan min 80, maka sekarang aksis atau sumbu ini sudah ditambahkan pada Sparkline kita. Saya kembalikan ke data semula. Jadi sekali lagi aksis tidak akan ditampilkan jika nilainya positif semua, namun akan ditampilkan jika data kita mengandung nilai negatif. Kita lihat opsi yang berikutnya. Minimum dan maksimum ini mengatur nilai minimum dan maksimum pada Sparkline kita. Setiap Sparkline yang kita buat itu nilainya secara otomatis akan diatur berdasarkan data yang ada di sini. Nah, kita bisa mengatur nilai maksimumnya. Misalkan saja saya klik aksis, kemudian di bagian maksimum ini saya pilih custom value, kemudian saya masukkan di sini sebagai contoh 200, maka Sparkline ini akan mengacu ke nilai 200 ini untuk nilai tertingginya. Hasilnya chart yang sudah ditampilkan di sini itu akan sedikit diperpendek ke bawah karena di sini nilai maksimumnya adalah 80. Jadi kalau saya klik OK, sekarang dia posisinya agak ke bawah karena nilai tertingginya tadi kita set 200. Jadi yang paling tinggi di area sini itu adalah 200. Untuk minimum juga sama. Jadi kita bisa memasukkan nilai minimum. Misalkan minimumnya saya masukkan katakanlah 10.
Oke. Dan maka sekarang titik terendahnya di sini adalah 10. Namun minimum dan maksimum ini relatif jarang digunakan. Jadi biasanya sih orang menggunakan fitur otomatis saja agar sparkline ini bisa menyesuaikan secara otomatis dengan rangkaian data yang ada di sini. Dan yang berikutnya adalah plot data right to left, ini untuk membalik data. Jadi kalau kita lihat pada sparkline kita di sini, data pertamanya adalah 31 dan terakhir 49. Ini barangkali dibutuhkan, walaupun mungkin relatif jarang, kita bisa membalik urutannya. Saya bisa pilih plot data right to left, maka sekarang yang 31 ini ada di bagian kanan, dan nilai 49 ini yang ada di bagian paling kiri. Saya kembalikan lagi ke data semula. Dan yang terakhir di bagian aksis ini adalah date axis type. Date axis type ini digunakan jika data kita mengandung data tanggal. Contohnya saya pindah ke contoh 3 di sini. Misalkan pada tabel data sederhana ini, di sini ada data tanggalnya. Bagaimana kita bisa menambahkan data tanggal ini pada sparkline kita? Sebetulnya tidak terlalu berpengaruh, namun pengaruhnya nanti bisa kita lihat pada bentuk sparkline-nya. Kita langsung coba saja. Kita akan buat dulu sparkline-nya di sini. Di insert line, saya pilih datanya. Kemudian oke. Kita perbesar dulu. Saya merge dulu biar terlihat besar sparkline-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan marker. Mari kita lihat. Ini sebetulnya sudah tepat sparkline-nya. Cuman kalau kita lihat di bagian tanggal ini, ternyata ada beberapa tanggal yang kosong. Jadi tanggal 1 sampai dengan 4 ada, 5 sampai 10 tidak ada, karena dari 4 langsung ke 11. Kemudian 16, 17 tidak ada. Sementara kalau kita lihat di sparkline, ini jelas tidak ditampilkan ya, data untuk 5 sampai 10 dan 15, 16 dan 17-nya. Nah, kita bisa mengatur agar datanya tetap ditampilkan walaupun nanti tidak akan terpasang marker pada data tersebut. Caranya saya pilih sparkline, kemudian masuk lagi ke axis, dan kemudian di sini kita pilih date axis type. Pada kotak dialog ini yang dia tanyakan adalah data tanggalnya ada di mana. Jelas di sini kita tinggal memilih range tanggal yang ada di sini. Kemudian kita klik OK. Dan perhatikan perbedaannya sekarang antara data keempat sampai dengan data kelima. Di sini ada rentang yang tidak ada markernya. Ini karena sparkline ini menganalisa pada tabel kita ada beberapa tanggal yang hilang. Demikian pada data ini sampai dengan ke data yang ini. Di sini ada beberapa yang tidak ada markernya karena memang di data kita juga di sini ada yang tidak ada tanggalnya, yaitu tanggal 15, 16 dan 17. Yang terakhir untuk sparkline ini adalah bagaimana kita bisa menambahkan keterangan di dalam sparkline ini. Menambahkan custom text untuk tiap-tiap data, marker, aksis, dan lain sebagainya jelas tidak memungkinkan karena ini memang pada dasarnya bukan sebuah chart yang utuh. Namun kalau misalkan sparkline ini biasanya dibawa ke dalam sebuah dashboard, pada Excel biasanya ditambahkan keterangan. Sedikit keterangan yang menjelaskan ini sparkline ya, untuk data apa. Dan bagaimana caranya? Sebetulnya kita bisa menambahkan teks di sel manapun di sini. Namun biasanya agar lebih rapih, teksnya kita taruh saja di dalam sparkline ini. Caranya jelas sangat mudah karena sparkline ini menempati sel, maka kita bisa langsung mengetikkan teks apapun pada sparkline ini. Jadi kita tinggal klik pada sparkline-nya. Kemudian kita klik di formula bar ini dan kita ketikkan saja misalkan saya masukkan tren penjualan dan enter, dan sekarang teksnya ada di dalam sparkline ini. Bagaimana dengan posisinya? Jelas kita menggunakan format biasa seperti halnya data biasa. Jadi misal kalau kita mau taruh di tengah berarti saya klik ini, saya mau taruh dia di atas saya klik ini, atau kita mau taruh di bagian kiri berarti saya pilih line left. Kita juga bisa memberikan bold, memberikan underline, atau mungkin kita miringkan juga seperti ini.
Nah, cara ini biasanya digunakan sekali lagi jika sparkline ini mau kita letakkan di dalam sebuah dashboard. Dan untuk menghilangkan sparkline, caranya tidak bisa kita hapus langsung dengan menekan tombol del, namun kita harus menggunakan perintah clear yang ada di dalam tag sparkline. Jadi kita klik sparkline-nya, kemudian pada tab sparkline ini di sini ada tombol clear, tinggal kita klik dan kita bisa memilih apakah kita mau menghapus sparkline yang terpilih, clear selected sparkline, atau juga grup beberapa sparkline sekaligus. Saya pilih yang pertama saja, klik, dan sekarang sparkline-nya hilang. Untuk menghapuskan penjualan tinggal klik, tekan tombol delete. Dan untuk merge cell-nya ini ya, untuk menghilangkannya kita tinggal menghilangkan tombol merge dan share ini agar tidak aktif kembali. Demikian tutorial singkat untuk fitur sparkline pada Excel. Jadi fitur sparkline ini sekali lagi digunakan untuk melihat tren dari beberapa rangkaian data pada aplikasi Excel. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sampai ketemu lagi pada video part-part yang berikutnya.